Salam, selamat hari Minggu. Dita amanginang sude napungu di bagas jorot nituata. Tong taparadima roha pikirata dinalao mamuji pasangapon guari tuata. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Advent kedua. Topik minggu kita pada hari ini ialah bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan dengan nyanyian nomor 39 ayat yang pertama dan kedua. Kau harus bagaimana menyambut Tuhanku dan mengeluh-keluhkan datangmu Rajaku. Terangilah jiwaku yang bodoh dan kelam, agar perbuatanku memuji Tuhan. Penghuni kota Sion bersorak bagimu, jiwaku pun menyongsong datangmu Tuhanku. Dengan hati ceria ku puji namamu. Kerja dan rancanganku sesuai maksudmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami,
Tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat untuk kita di minggu hari ini. Ambil dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian hukum Tuhan. Hukum Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Tuhan yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum Tuhan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa dan pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Advent kedua ini tertulis dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 4. Mari kita baca secara responsoria. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang tak tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti tukang sapu pengatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tapi kita tikting na masa di tonga-tonga ni huriatta di bagasan na sa minggon. Tikting na maragam. Guar ni minggu ta sa darion ima at minggu at pen paduahon. Topik ni minggu ta darion ima mubama parade dalan di Tuhani. Bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Na paduahon. Torok ni par minggu dari minggu na salpu tabereng ma narong lemparan di hita. Na patuluhon par mingguan huria menang new normal. Minggu tanggal 10 Desember tahun 2021 di patupa huriata do par mingguan perjulo. Pukul 8.30 sahat tusia 30 wib mana nama dohoti par mingguni wik maranata dohot wik estomihi kebaktian bahasa Indonesia. Di patu pada live streaming tu di ibadahon di tu jemaat nasubui marpungu di gereja alani situasi kesehatan nuaing. Dapat dua hon pukul 10.30 satu pukul 10.30 wib. Nambah dua per minggu wik Bethesda do wik Saudi kebaktian bahasa Batak. Napa ton ruas na pida. Memuka minggu sadarion ndang ruas ni huriat tabi keluarga manupak Aguswan Silalahi natai baru tobing ala pida tu gereja Kristen Protestan Indonesia Jemaat Bukit Jion Jaitun Balikpapan. Napalimahon rohter Natal kategorial tabereng ma na lembaran na dihita. Na paunopon jadwal kor kategorial obar tu roster kor naong di pasahat tu na di hari minggu na salpu namar kor di minggu sadarion ima minggu pagi punguan lansia minggu harian kor ama jala namar kor di minggu na nengro ima minggu pagi perempuan Deborah minggu siang minggu harian ima kor Maranatha. Napapituhon rapat huria. Minggu tanggal 5 Desember tahun 2021 pukul 10 wib. Patupani huriata ma rapot huria manotopon program dohot anggaran tahun 2022. Alani sudir was huria dohot mahita madohoti rapoti terlumubi mana naung diundang secara pribadi mauliate si banu tamiang si tahu tamiang perjulu ma amang PR sirait merubat jalan amang Silalahi rawat jalan amang THS TSH Manalu rawat jalan.
napa siahon hari ulang tahun. Madis do ruas ni huria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran do pernikahan tu ruas ni huria ta na berulang tahun mingguan ima tanggal 5 Desember 1 tanggal 11 Desember 2021 nah pembimbing ratapan tulu ayat 26 titik tambahan papungu pilihan mamuka minggu tanggal 12 Desember tahun 2021 dan naing roh papungu pilihan tujulu nama hita dohot opat kantong pilihan duk salpu duk sipul jamita papungu pilihan tujulu nama hita opat kantong duk sipul jamita alai toktong ma tajaga protokol kesehatan. Titik parebengo tabereng ma dilemparan na ngarong dihita. Songoni ma titik pakubasio do parebengo ni huriat tari sa minggon do akan anek sioba sa minggu naron. Mauliate ma dia ketangiang partisipasi dukungan di sudi program huria. Saya ditupai Tuhan ima nasa pikiran guguro do tabay pabahinata tu huriana ganuk mahita manengakon asa ture perdilan ni huria di bagasa sa minggon maulate ima tikting nama sari tadi bagasa sa minggon maulate ma. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini yaitu perayaan Advent yang kedua, tertulis di dalam Lukas pasal 3
ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus dan saudaranya raja wilayah Uteria dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari Apen telah kita jalani, dan hari ini adalah minggu yang kedua menjalani Apen, yaitu masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan. Menanti kedatangan Tuhan tentu bukan seperti menantikan atau menunggu sebuah angkutan atau bis ataupun jemputan dari keluarga yang selalu menunggu berhenti, tidak beraktivitas, atau hanya melihat-lihat ke kiri atau ke kanan dari mana keluarga itu akan hadir. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini menegaskan bagi kita di masa-masa ini, menantikan Tuhan harus bertobat, harus berubah, harus memperbaharui diri, harus mempersiapkan segalanya bagi Tuhan ketika kita mau menantikan kedatangan Tuhan itu. Kalau kita menantikan Natal itu hanya perayaan, Apen artinya bagi kita adalah untuk selama kita hidup. Di saat itulah kita menantikan Tuhan, dan di saat itulah kita berlaku atau berbuat, berubah, bertobat, dan memberi diri kepada Tuhan Allah. Tentu bagi kita saat ini yang bersekutu di sini, semua sudah baptis, semua sudah menerima Kristus, semua telah hadir di gereja dan diberi baptisan kudus. Namun, apakah sudah semua menghidupi baptisan itu? Karena orang yang menerima baptisan adalah orang yang bertobat, orang yang sudah mau masuk ke dalam kerajaan Allah, dan dia meninggalkan kehidupan duniawi, sehingga disitulah proses pertobatan itu. Maka melalui firman Tuhan ini, kata bertobat, tentu kita semua sudah menjadi pengikut Kristus dan sudah dapat disebut adalah orang-orang yang sudah bertobat.
yang tidak lagi hidup di dalam dirinya sendiri, yang tidak lagi hidup di dalam duniawi yang kelam atau gelap, tetapi kita sudah hidup di dalam terang yang daripada Tuhan. Tetapi untuk saat ini, karena Tuhan datang, Yesus Kristus akan datang kedua kalinya, kita harus mempersiapkan diri, tidak jemu-jemunya, tidak bosan-bosannya, untuk senantiasa menantikan tadi, harus berbuat, berperilaku, dan hidup di dalam baptisan itu sendiri, yaitu dalam darah Kristus, dalam kerajaan itu dan ajaran Tuhan kita. Karena itu disebut dalam firman Tuhan di sini melalui Yohanes, telah dikatakan oleh nubuatan-nubuatan Yesaya, ada suara-suara yang berseru-seru di padang gurun, yaitu suara dari Tuhan melalui Yohanes yang mengatakan tadi, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Apa yang mau kita persiapkan adalah hati kita, bukan jalan yang lurus, bukan jalan yang mulus, tetapi saat ini kita harus mempersiapkan hati, iman, mempersiapkan diri dengan cara bagaimana? Dengan cara mengatakan, saya berdosa dan ampunilah, berubahlah, dan jangan kembali lagi melakukan dosa itu. Tapi orang yang sudah memohon pengakuan dosa, tentu dia harus meninggalkan dosa itu dan hidup di dalam terang Tuhan. Maka persiapkanlah jalan itu, persiapkanlah apa yang membuat Tuhan sampai kepada kita. Tentu kita harus menyadari bahwa kita adalah orang yang kurang di hadapan Tuhan. Maka mubama, kata orang Batak, mubama ninna hatane de Batak marhite-hite topiki, mubama paradidalan di Tuhani, paradidalan di keluarga asal roh Tuhan di si, paradidalan di gereja asal roh Tuhan di si, padalan paune pature dalan di rohata asal roh Tuhan di si, songoni mak asa berubah mahita unang be madau sian hatani debata. Namangihuk musai di dokor di bagasan terpukta, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Arang do denyo nate Depok, jalan akan rata. Jalan yang tidak rata akan diratakan, gunung akan juga diratakan. Artinya apa? Apakah gunung-gunung yang kita lihat menjadi rata? Tidak. Itu artinya apa yang ada di dunia ini saat kedatangan Tuhan akan tunduk kepadanya. Rata sudah. Hitape songonido akan amar liku-liku akan diluruskan, yang berkeluh-keluh akan diratakan. Tentu ini juga gambaran dari hati kita masing-masing. Ada hati kita yang belum rata untuk menerima Kristus. Ada juga sifat kita yang masih hidup di dalam lekukan-lekukan seperti jalan. Itu harus diluruskan. Ada juga hidup kita yang seperti gunung. Kadang gereja, kadang berdoa, 2 minggu lagi enggak gereja lagi, 2 minggu lagi enggak berdoa lagi, enggak mengucap lagi. Begitu. Dan itu sering terjadi di masa-masa Natal. Saat Natal ramenya minta ampun.
habis turu mamuse pasca maneng hari ama mati rame mamuse sampai semua di gereja habis muse surut dong romuse todi porbadia songon rame majo muse. Begitulah iman orang Kristen. Ditiki adong di dompet nai hepeng bana maloan ni bana madohata nadinggan maparangihon alay dak tangadong behepeng na hata dia nama ulo nama hata nasaune dia dupan ni dia bata di bagasan rohana. Begitu mana sesungguhnya. Tapi itu tidak bagus di hadapan Tuhan. Itu harus datar, rata semuanya, sama. Mau kaya, mau enggak ada, mau hari logo, mana yang na hari udan, mana yang na logo ni hari, tetap hidupnya di hadapan Tuhan. Ngoluna di hadapan ni debata. Ada ni paubah maroham kata. Paubah madirim. Luruskanlah jalan. Asa roh Tuhani tuhita. Asa sahat Tuhani jala satu hita. Ima hangoluan soko. Bertobat di sini bukan lagi seperti saat pemberitaan dari Yohanes. Banyak orang yang menyembah berhala. Dari kita di sini saya pikir gak ada lagi itu ya. Sudah percaya kepada Yesus. Tapi kualitas iman kepada Kristus ini, kepada Yesus ini yang perlu kita harus tingkatkan. Dipaubah. Rohana marsalisi dipaubah ma gabe rohana mardame. Roha mana yang pakatayon na hurang tamahian dipaubah ma gabe tunatama. Parange na malas berubahlah menjadi orang yang semakin maju dan rajin. Orang yang meluangkan waktu, yang tidak memakai waktunya, berubahlah memakai waktu. Di sini mahita harus berubah, bertobat. Ibadah hari Minggu, lakukan peribadahan hari Minggu. Berdoalah kita. Nang betong martangiang mahita. Natuari marpestate ama batangiang martangiang mahita. Ngana na ulo uduk may ngaliling imana tokpay mahon. Ay di dapat ditaon. Dang kiray batangiangi. Abi na dong do beribut. Bahu pay matong. Ngasongon na reduk be bahu mulai matangiang. Jadi saat berdoa, mari berdoalah. Saat berbicara. Pergunakan waktu yang diberi oleh Tuhan. Saat beribadah. Janganlah pergi membicarakan yang lain. Seperti gereja kita Jeruju ini, tiap minggu akas tua doa kami di gereja selalu menggeser kursi musik kembali ke posisinya. Alah memang kan gereja masa pandemi dimajukan ini sekitar 1 meter. Sehingga jarak kursi itu akan jauh 1 meter. Jarak dari Simajujung ni sahalak tu Simajujung ni Nadi Pudina akan 1 meter. Alay dang tabubi rasa ibana mamering bukwet di naon, maneng dang tabubi makatahatay tujulu. Ayo kita geser yo. Igeser matujulu. Ala holan naing makatahatay. Jadi jangan lagi seperti itu. Igeser ma iparapat. Na ipudina marjarak ma gabi sedes 2 meter. Kamu majosan kiri tu kanan, lurus do kursi munai, melorang lurus berarti ada yang bergeser. Nah itu dia. Jika gereja beribadahlah, gak usah lagi gosip, gak usah lagi makatahatai. Mau lo martangiang ma. Mau lo didokol paraged na mari berdirilah. Pergunakan waktu.
Sebab Tuhan nanti datang, mari berdiri. Katanya kita enggak berdiri, kita ketinggalan. Mari persiapkan jalan jemaat Jeruju untuk kedatangan Tuhan, untuk kehadiran Tuhan. Luruskanlah jalan. Tapi kita enggak lurus-luruskan. Apa yang terjadi? Tuhan datang, kita enggak ikut karena enggak jalan lurus. Masih berliku-liku. Hati kita masih ke sana ke sini. Iman kita masih setengah-setengah. Aporsiota Holland memikiri hapur tibio dope. Maneng rohita tu gereja on Holland hapur tibio dope tapi kiri. Maneng nang ngadong dohita nuaing di bagasa tikion jala ima tangiang, jala ima harapan. Kita memikirkan saya akan hidup di kehidupan yang kekal nanti, maka saya akan beribadah. Bukan hanya mau memohon Tuhan berikan saya kesehatan, Tuhan saya berikan kekayaan, Tuhan saya berikan kelulusan, nilai yang bagus. Apakah masih di situ kualitas iman kita? Beribadah kepada Tuhan, bukan mengucap syukur. Nah, ini yang penting, berubahlah gaya beribadah kita. Saat kita tidak menerima apa yang kita doakan, lalu kita mundur berdoa, lalu kita mundur mengatakan syukur bagi Tuhan. Itu hanya hal duniawi, iman duniawi. Belum full menjadi iman yang hidup di dalam kehidupan penebusan Kristus. Maka berubahlah. Berubahlah. Saat berdoa juga. Doa kita harus evaluasi. Cara kita minggu harus evaluasi. Pribadi lepas pribadi. Cara kita mempunyai gereja harus dievaluasi secara pribadi-pribadi. Memang ada naking tik-ting ate kamang kenang. Pak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, rapat huria hari ini. Memang gereja kita mengundang dengan tertulis. Tapi itu adalah orang yang ikut organisasi pengurus, seksi-seksi, maka dia diundang. Namun ini adalah rapat huria, semua bisa hadir. Memberi masukan, memberi pembicaraan. Jadi melalui khotbah ini kami juga mengundang jemaat supaya ikut rapat huria dan mengerti apa itu huria. Karena huria itu bukan milik saya, bukan milik para halado, tetapi milik kita bersama. Mari kita berbicara untuk jemaat huria ini. Itu artinya rapat huria. Mari perbarui tahun yang lalu yang hadir hanya 25 orang di luar dari Perhalado. Saya lihat di sana. Perhalado kan sekitar 20 do keluarga anak, 25 do keluarga. 25 memusai ruas. Hubereng daftar hadiri holal 52 halak ma na tahun nasalpu. Rapat huria. Rapat huria tahun ini dengan ucapan firman Tuhan, mubama, mari hadir. Beri masukan, beri solusi, beri evaluasi. Asa lam maju gereja tahun. Supaya apa? Supaya semakin lurus jalan Tuhan di tengah-tengah gereja kita. Unang tonga kamanga kainang merapok mahamian non. Roma rapoti madokon. Tabay ma ikon papungu pelian tujulu. Laho mabahen diakonia tu namar sahid renge ina. Hape arong ma muse makatai ruas dipuri aladang doho ibana rapo huria holan na peliat tujulu ate hagawi peji rujuon. HPI keputusan ni huria, keputusan bersama, bukan keputusan pribadi-pribadi. Jadi perlu, jika masih ada sungut-sungut di situ, maka belum lurus jalan Tuhan mau hadir di tengah-tengah persekutuan itu. Jadi kita harus luruskan. Kita sendiri yang membuat itu lurus. Kita sendiri yang membuat itu rata supaya ketika Tuhan datang,
Mari masuk. Masuk. Itulah firman Tuhan. Mubama. Pertobatan bukan hanya lagi dari kekafiran menjadi kekristenan. Di sini karena khotbah untuk kita hidupi adalah bagaimana kita mempergunakan kesempatan, waktu yang diberi Tuhan untuk senantiasa berjalan di jalan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika datang nanti kedua kalinya, kita ikut hidup di dalam kehidupan keselamatan itu. Itu yang tertulis di dalam ayat 6. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Kita melihat karena kita sudah mempersiapkan Tuhan itu datang di dalam lini atau kehidupan kita masing-masing. Mubama paradigma dalan di Tuhan. Bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Persiapkan hati yang kudus, yang suci, supaya Tuhan datang. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu menegaskan kembali untuk kami hidup di dalam pertobatan. Tentu kami mempunyai sifat atau karakter yang masih jauh dari harapan Tuhan dalam kehidupan kami. Masih sering kami lalai mempergunakan waktu kami. Masih sering kami mungkin mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Masih sering kami lalai untuk berdoa. Di saat berdoa, kami masih memikirkan yang lain-lain. Kami masih memikirkan rencana-rencana duniawi kami. Di saat kami berdoa, walaupun sudah lipat tangan atau sudah menutup mata, tapi pikiran kami masih memikirkan duniawi. Kami juga menyadari di dalam peribadahan kami belum semuanya sempurna di hadapan-Mu. Tuhan Allah, persiapkan kami, perbaharui kami melalui Roh-Mu untuk senantiasa bisa dan mampu melakukan semua perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu mengatakan supaya kami bertobat dari hal-hal yang seperti yang kami sebutkan tadi. Tuhan Allah di surga, hanya Engkau yang mampu untuk membuat kami membiasakan diri di dalam kehidupan kami sehari-hari untuk selalu melakukan aktivitas kami, membicarakan pembicaraan kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami akan berubah karena Tuhan adalah keselamatan kami. Kami juga berdoa Tuhan saat ini, di mana jemaat Tuhan bekerja dalam 1 minggu ke depan, beraktivitas baik di rumah ataupun di pekerjaan masing-masing. Kalau yang menuntun, memberi kesehatan, memberi apa yang mereka butuhkan. Berkati Tuhan setiap yang mereka doakan. Tuhan juga yang menuntun anak-anak yang masih sekolah, kuliah atau pendidikan, supaya mereka bisa mengikuti dan mempergunakan waktu itu dengan baik dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan dan mengucap syukur atas waktu hari ini yang Kau berikan kepada kami,
dan mengerahkan kami ke bait suci-Mu ini, memuliakan nama Tuhan. Mulialah Engkau ya Tuhan dengan apa yang kami lakukan di peribadahan kami saat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Kami telah mendengar nama-nama yang mengalami sakit di minggu ini. Bapa di surga, Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan mereka, Engkau yang menguatkan mereka. Masih ada jemaat Tuhan yang sakit, yang tidak tertulis atau disebut namanya saat ini. Engkaulah juga yang memberkati mereka, Engkaulah juga yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Allah Bapa di surga, inilah doa kami dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa menerangkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Apem Madihita.